Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling, yaitu pengertian. Dari arti biasa, bimbingan adalah bantuan, pertolongan, dan saran untuk kemajuan dan menunjukkan jalan. Dalam arti tersebut, bimbingan adalah proses umur hidup. Manusia membutuhkan bimbingan sepanjang hidupnya, bahkan dalam sejak masa bayi. Ketika seorang anak dilahirkan, dunia baginya adalah besar, berdengung, penuh dengan kebingungan, dan tidak tahu apa-apa. Dari seorang ibu, ia belajar berdiri dengan kakinya. Dari ayah, ia belajar berjalan, dan dari guru, ia belajar mencari pendidikan atau pengetahuan. Semua pembelajaran terjadi melalui bimbingan. Masyarakat membimbing individu untuk belajar, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa bimbingan adalah bantuan pribadi yang diberikan oleh masyarakat kepada individu agar ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik fisik maupun sosial, dan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan. Kemudian yaitu pengertian bimbingan dalam makna khusus, yaitu bimbingan di India merupakan bidang yang relatif baru dalam bidang pendidikan yang lebih besar dan lebih inklusif, dan digunakan sebagai istilah teknis dengan arti khusus. Ini mencakup dalam spektrum pendidikan yang dimulai dari kelahiran anak hingga kematiannya. Ini adalah makna yang luas dari yang luas, yang mencakup semua jenis pendidikan seperti pendidikan formal, non-formal, informal, dan kejuruan dan lain-lain, yang bertujuan untuk menyesuaikan individu dalam lingkungannya dengan cara yang efektif. Biasanya ada 3 konotasi yang melekat pada kata bimbingan, yaitu yang pertama bimbingan sebagai layanan khusus, kemudian bimbingan sebagai layanan umum, dan yang ketiga yaitu bimbingan sebagai subproses pendidikan di mana kebutuhan perkembangan peserta didik dianggap sebagai poin dasar. Bimbingan sendiri adalah serangkaian layanan khusus yang terorganisir dan ditetapkan sebagai bagian integral dan dari lingkungan sekolah yang dirancang untuk mendorong perkembangan siswa dan membantu mereka menuju realisasi penyesuaian yang sehat dan prestasi maksimum yang sepadan dengan kepribadian mereka. Bimbingan adalah suatu sudut pandang yang mencakup sikap positif terhadap anak-anak dan kesadaran bahwa bimbingan adalah pelengkap, memperkuat, dan membuat lebih bermakna semua fase lain dari pendidikan anak. Bimbingan adalah membantu seseorang untuk menyesuaikan diri dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, bimbingan berarti membantu seseorang untuk berkembang ke arah yang diinginkan dan mengarahkan dirinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan zaman dan masyarakat. Semua orang dari waktu ke waktu membutuhkan bantuan dan menentukan alternatif, membutuhkan keputusan, dan mengembangkan suatu tindakan. Program bimbingan sekolah harus diberikan kepada semua siswa tanpa memandang ras, keyakinan, jenis kelamin, kemampuan, prestasi, atau aspirasi, dan bahwa setiap individu adalah penting dan harus dihormati karena perbedaan individualnya. Konseling individu harus tersedia untuk setiap siswa sesuai kebutuhan dan bahwa hubungan konseling tetap bersifat rahasia kecuali konselor telah menyetujui untuk membuat informasi tersebut dalam situasi darurat untuk mengunjungi individu atau orang lain. Program bimbingan harus mencakup 3 bidang utama: perencanaan, eksplorasi, karir, pengetahuan tentang diri sendiri dan orang lain, serta pengembangan pendidikan atau kejuruan dan pengembangan karir, termasuk keterampilan mencari pekerjaan dan mempertahankan pekerjaan yang efektif.
Tujuan bimbingan dan konseling yang pertama adalah perencanaan individu. Area perencanaan individu dalam program bimbingan harus melibatkan fungsi bimbingan dan konseling yang membantu siswa merumuskan rencana karir hidup mereka sendiri. Tujuan dan sasaran dalam bidang ini biasanya disampaikan secara individual atau kelompok kecil. Yang kedua, dukungan sistem. Area dukungan sistem dari program bimbingan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang tidak harus berupa fungsi konseling langsung, tetapi terkait dengan bimbingan dan konseling yang membantu program-program sekolah berjalan secara efisien dan terarah. Kegiatan-kegiatan manajemen membantu memelihara dan meningkatkan program bimbingan. Tugas-tugas administratif akan dilakukan sesuai kebutuhan untuk pemeliharaan sekolah. Yang ketiga, yaitu layanan responsif. Area layanan responsif dari program bimbingan terdiri dari kegiatan yang diperlukan untuk menanggapi kebutuhan individu siswa. Biasanya, ini adalah permintaan yang diprakarsai oleh siswa atau guru untuk mendapatkan layanan yang berkaitan dengan masalah pribadi. Bimbingan adalah membantu seseorang untuk menyesuaikan diri dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, bimbingan berarti membantu seseorang untuk berkembang ke arah yang diinginkan dan mengarahkan dirinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan zaman dan masyarakat. Tujuan bimbingan di tingkat sekolah dasar difokuskan untuk membantu siswa dalam mengintegrasikan kekuatan-kekuatan kelompok utama seperti rumah, sekolah, agama, dan hubungan dengan teman sebaya. Kekuatan-kekuatan tersebut merupakan dasar bagi masa remaja siswa, kemudian memadukan kekuatan-kekuatan tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis. Di tingkat sekolah menengah, layanan bimbingan di sekolah menengah difokuskan pada aspek-aspek yang berbeda dari kekuatan-kekuatan tersebut yang mempengaruhi pengetahuan, penerimaan, dan arah siswa terhadap dirinya. Layanan bimbingan di sekolah menengah memiliki fokus pada bantuan yang diberikan kepada siswa untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi dan kesempatan yang ada di bidang perencanaan pendidikan, pemilihan karir, hubungan antar pribadi, dan penerimaan antar pribadi. Tujuan bimbingan sama dengan tujuan pendidikan dalam masyarakat demokratis seperti masyarakat kita, sama seperti pendidikan dan layanan bimbingan. Tujuan bimbingan dapat dijabarkan sebagai berikut dari pandang individu. Yang pertama yakni untuk membantu individu dengan usahanya sendiri sejauh mungkin untuk merealisasikan potensi-potensi yang mereka miliki dan memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk membantu individu dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalahnya sendiri serta membuat pilihan dan penyesuaian yang tepat. Untuk membantu individu meletakkan dasar dan permanen bagi penyesuaian diri yang sehat dan matang. Selanjutnya yaitu tentang foundation and counseling. Foundation and counseling yaitu landasan bimbingan dan counseling. Ada banyak. Yang pertama yaitu philosophical foundation, yaitu landasan filosofi. The foundation in guidance and counseling is essentially the foundation and perspective for counselors in implementing and developing guidance and counseling service. Philosophy as a basis for guidance and counseling means that philosophy provides a foundation for guidance and counseling to stand on. Philosophy seeks to guide and direct all counseling practice, because counseling practice that do not have a philosophical foundation will experience a void of meaning. Religious foundation of guidance and counseling. Landasan dalam bimbingan konseling yang pertama kita bahas yaitu landasan filosofi. Landasan dalam bimbingan konseling pada hakikatnya merupakan landasan dan cara pandang bagi konselor melaksanakan dan mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Filsafat sebagai landasan bimbingan konseling artinya memberikan landasan bagi bimbingan dan konseling berpijak. Filsafat berusaha membimbing dan mengarahkan segala praktik konseling, karena praktik konseling yang tidak mempunyai landasan filosofis akan mengalami kekosongan makna. Maka di sini kenapa sih ada landasan filosofi? Filosofi adalah kata bijaksana.
filsafat, filosofi itu identik dengan kita berpikir, memahami maknanya, landasan daripada bimbingan konseling. Ini maknanya apa di dalam bimbingan. Kita melakukan bimbingan bukan berarti seolah-olah kita itu tidak tahu makna bimbingan sehingga kita memberikan sebuah saran-saran yang gelambiaran, saran yang tidak mempunyai landasan dan tidak mempunyai makna. Inilah yang makanya di dalam sebuah konselor harus memahami, yaitu philosophical foundation, yaitu filosofi landasan filsafat. Ini harus dipahami, harus dipunyai oleh konselor. Supaya apa? Supaya konselor memahami makna yang akan diucapkan, apa saja yang akan menjadi pijakan sebagai konselor, memberikan sebuah saran-saran yang penuh makna, saran-saran yang berbobot, sehingga mendapat klien menjadi lebih yakin, menjadi lebih kuat daripada saran-saran sebuah konselor tadi. Yang kedua yaitu religious foundation, landasan agama. The religious basis and guidance and counseling generally wants to establish clients as creatures of Allah Subhanahu wa Ta'ala with all their glory. Humanity is also the natural focus of counseling guidance efforts. Therefore, in society there are many kinds of religions. Counselors must be careful and with an appealing religious grounds to clients with different religious backgrounds. Yang artinya yaitu landasan agama dalam bimbingan dan konseling. Pada umumnya ingin menjadikan klien sebagai makhluk Tuhan. Nah, di sini dispesifikkan karena kita adalah agama Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemuliaan, with all their glory, dengan segala kemuliaannya, kemuliaan makhluk Tuhan. Kemanusiaan juga menjadi fokus netral dalam upaya bimbingan konseling. Oleh karena itu, dalam masyarakat terdapat banyak macam agama, sehingga konselor harus berhati-hati dan bijaksana dalam menerapkan landasan agama pada klien berbeda latar belakang agama. Nah, ini kita sebagai agama Islam, andaikan nanti sebagai sebuah konselor di sekolah, entah itu SMP, SMA, kalau MA dan itu kan masih ada agama rata-rata yaitu Muslim, yang mana semuanya makhluk Allah dan kita adalah agama Islam. Nah, di sini kita harus memahami klien kita ini agamanya apa, latar belakangnya apa. Kita tidak boleh berfokus bahwa saya yang mulia karena saya agama Islam. Maka konselor itu harus mempunyai sifat tasamuh, sifat toleransi yang sangat-sangat besar. Yaitu seorang konselor itu harus memahami, oh iya, bahwa klien saya ini agamanya mohon maaf Kristen, saya yang Islam. Oh, agama saya Hindu, klien saya Islam. Maka kita harus memahami semuanya mulia, landasan agama. Maka bila ini harus kita kuatkan sebagai klien, sebagai konselor, kita harus mengetahui bahwa semuanya mulia dan semuanya mempunyai jiwa-jiwa yang bersih bila mana ditekatkan kepada Tuhan. Kalau kita agama Islam cukup kita kuatkan keimanannya kepada Allah, kita kuatkan keimanannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah sudah mengatur kita. Semakin kuat keimanan seorang, maka semakin hidupnya semakin tertata, lebih tenang. Maka sebuah konselor ini harus memahami, harus mempunyai keimanan yang kuat, dan bagaimana dia mampu menguatkan keimanan seseorang kepada Tuhannya. Ini yang harus. Lanjut yang selanjutnya yaitu foundation psikologi, landasan psikologi. Guidance and counseling are closely related to psychology. Psychology is a practice of guidance and counseling. Of counselor must be able to read facial expressions and all client complaints. This practice can all be
obtained from studying psychology. Psychology aspect that need to be mastered by counselors includes one, motive and motivation, two, environmental-based career, three, in individual development, four, feedback and reinforcement learning and personality. Ini yaitu bimbingan dan konseling itu seorang konselor harus memahami, yaitu landasan psikologi. Ini harus seorang bimbingan dan konseling harus memahami. Itulah kembali lagi kepada landasan landasan filsafat, bahwasannya kita harus mengerti maknanya. Lah maka seorang konselor ini harus mempelajari yang ini intinya psikologi, ilmu psikologi, ilmu membaca mimik seseorang, hati seseorang. Bukan berarti kita harus berlayak sebagai Tuhan, tapi kita sebagai makhluk yang cerdas diberikan bekal ilmu, maka kita harus mengetahui klien kita ini mempunyai masalah ini. Maka kita maknai tadi bimbingan dan konseling erat kaitannya dengan psikologi, erat sekali memang. Psikologi merupakan praktik bimbingan dan konseling. Seorang konselor harus mampu membaca ekspresi wajah dan keluh kesah klien. Ini amalan-amalan semua bisa didapat dari mempelajari psikologi. Aspek psikologi yang harus dikuasai. Nah, ini harus dikuasai sebagai konselor. Yang pertama yaitu motif dan motivasi. Ini yang utama. Kenapa? Karena motif dan motivasi ini membantu menggairahkan sebuah klien untuk supaya dia termotivasi, tidak putus asa. La tai asu. Jangan berputus asa. Kita harus nonton positive thinking, sehingga motivasi mendorong sebagai klien untuk lebih semangat lagi. Yang kedua yaitu pembawa dasar lingkungan. Lingkungannya itu dilihat, lingkungannya anak ini agak keras gini, maka kita arahkan dikit-dikit. Terus yang ketiga yaitu perkembangan individu. Anak ini perkembangannya apa ya? Lambat atau cepat, atau dia itu mudah memahami atau gimana, kita harus mengetahuinya. Yang keempat yaitu umpan balik penguatan pembelajaran dan kepribadian. Ini harus penguatan pembelajaran kepribadian ini yaitu motivasi tadi, kembali ke motivasi tadi. Ini harus dikuatkan keimanannya utamanya itu. Selanjutnya yaitu Foundation Social Culture Guidance and Counseling, yaitu landasan sosial budaya. But socioculture is possible foundation give understanding to counselor about dimensions sociality and dimensions culture factor affecting to behavior individual, yaitu landasan sosial budaya dalam bimbingan konseling. Merupakan landasan yang memungkinkan memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi sosialitas dan dimensi budaya sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Nah, di sini inti pokoknya kenapa harus memahami sosial budaya, karena kita hidup di Indonesia dengan culture, social culture yang begitu banyaknya, yang kita harus memahami bahwa konselor kita itu tidak melulu seperti saya orang Jawa, maaf saya Jawa dengan orang Jawa, tidak melulu seperti itu. Mungkin klien saya yaitu orang luar Jawa, orang bahkan luar negeri. Maka di sini sebuah konselor yang cerdas, dia mampu memahami latar belakang budaya, sosial culture-nya, sosial budayanya. Dia dari latar belakang apa, budaya apa, dia mempunyai bahasa apa. Dia memang kalau lingkungan, kembali lagi kepada tadi psikologi, lingkungannya itu memang dia bicara biasanya kasar. Berarti di sini kita harus memahami, memang dia bicaranya kasar. Dengan lingkungan sosial budaya yang begitu banyaknya, maka manusia mempunyai beban berat sesuai daripada social culture-nya. Seperti kayak punten kalau kita orang Islam kan biaya bagaimana kita biaya bekerja itu qanaah, menerima. Nanti dia kalau meninggal itu ya udah, harta tidak
akan kita bawa, tapi culture budaya daripada itu beda. Kita menikah di Indonesia, yaitu culture-nya yaitu kadang itu stres karena biaya nikah, maka di Jawa itu murah, tapi di luar Jawa itu mahal, ada yang mahal seperti di Arab Saudi dan lain sebagainya. Maka kita harus memahami ini. Kita tidak boleh egois, pakai konselor tidak boleh egois, yaitu Foundation of Guidance and Counseling Education. This usually called basic pedagogy is kind that discusses education, best education in service counseling guidance are derived from three aspects. And one, education as a development effort individual. Number two, education as the core of the guidance process counseling. Number three, more education carry on as the core service objective guidance and counseling. Landasan pendidikan pedagogis biasa disebut basis pedagogi, landasan pedagogis. Kalau di bukunya Pak Dr. Anas Tahirin MPD Bimbingan dan Konseling itu landasan pedagogis. Landasan pendidikan biasa disebut landasan pendidikan, merupakan ilmu yang membahas tentang pendidikan, dasar pendidikan dalam layanan bimbingan konseling. Ditinjau dari tiga aspek. Yang pertama yaitu education as a development effort individual, itu pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Pendidikan itu supaya kita berkembang, bukan monoton, supaya kita itu berkembang, otak kita itu berkembang. Maka sebagai lanjutan nanti. Yang number two, education as the core of guidance process counseling, yaitu pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Number three, more education as core service objective guidance and counseling, lebih melaksanakan pendidikan sebagai tujuan inti pelayanan bimbingan dan konseling. Nah ini karena kita itu seorang yang mendidik, kenapa ada landasan pedagogis sebab pendidikan, yaitu kita itu supaya mengetahui, oh iya, bahwa pendidikan itu membuat otak kita tidak monoton, membuat kita itu tidak putus harapan. Cara filsafatnya yaitu bukan filsafat sih, kita itu boleh berharap, kita boleh berusaha, tapi kita tidak boleh mengkhawatirkan hal yang di luar kendali kita. Bolehlah kita itu sebagai mengajar, sebagai pendidik, kita itu. Karena apa? 58% seseorang itu rata-rata itu dia itu putus asa karena satu, biaya pendidikan. Bagaimana dia ke depannya dan lain sebagainya. Maka di pendidikan kita ajari, kita boleh menata masa depan kita, tapi kita tidak boleh mengkhawatirkannya. Sebagai konselor ini harus memahami bahwasanya pendidikan itu penting sebagai bekal kita menghadapi kemajuan zaman. Selanjutnya yaitu Guidance and Counseling Science and Technology Foundation, landasan sains dan teknologi. The scientific and technological basic discusses the scientific nature of guidance and counseling. Guidance and counseling as multidimensional science that accepts donation big from other sciences and files technology, so that guidance and counseling expected the more study and follow developing science and technology fast. Landasan keilmuan teknologi, sains dan teknologi tentang hakikat keilmuan bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai ilmu multidimensi yang menerima sumbangan besar
dalam bidang teknologi, sehingga bimbingan dan konseling diharapkan semakin kokoh dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Bahwasanya di sini yaitu kenapa kok harus sesuai sains teknologi, yaitu tadi supaya kita itu, otak kita itu berkembang, juga kita itu bimbingan konseling itu yaitu tidak melulu harus tatap muka. Kita bisa curhat-curhat lewat WA, kita bisa curhat-curhat lewat apapun itu yang membuat kita itu hati kita tenang. Nah, bimbingan konseling yaitu bimbingan, dibimbing di sini supaya seorang klien, seorang siswa kita itu supaya tenang, tidak putus asa, juga mengikuti zaman. Maka di sini kalau di perkuliahan itu ada perkuliahan online. Nah, kita juga bisa dengan curhat online, bimbingan online gitu.